Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan tentang Google Pixel 6a yang saya beli ini ya. Jadi ada ya pertanyaan-pertanyaan dan juga dugaan-dugaan gitu ya. Kalau perangkat saya ini kemungkinan besar adalah unit demo. Terus nanti emailnya hilang, emailnya nggak terdaftar, dan masih pada ragu kalau ini adalah unit yang terdaftar di Bea Cukai karena harganya terlalu murah. Sebenarnya kalau dibilang terlalu murah juga enggak, karena ini harganya di sekitar 4,7 ya. Kalau misalnya teman-teman cek linknya pun juga masih sekitar segitu untuk saat ini. Kenapa harganya murah? Karena yang pertama unit ini tuh second ya, jadi jangan samakan dengan unit baru. Terus ada yang bilang juga kalau nggak mungkin harganya segitu karena dia beli Pixel 3 XL aja yang baru harganya masih 4 jutaan. Ya wajar kalau bahkan Pixel 3 aja harganya masih 3,9, 3,7 kalau belinya baru ya. Nah, ini kan unit second, punya saya unit second, dan kenapa bisa murah? Yang pertama anggapan saya adalah sudah nongol yang Pixel 7, Pixel 8 series gitu ya. Jadi kalau misalnya ini dijual harganya terlalu mahal, kemungkinan besar akan sulit untuk laku. Dan misalnya kalian punya budget 5, sekian, saya pikir akan lebih mending beli Samsung A54 atau A55 mungkin ya. Jelas dia udah resmi, baru, dan juga untuk pemakaian jangka panjang itu sangat-sangat worth it banget. Nah, mari kita lihat apakah benar unit Pixel 6a ini punya saya terindikasi unit demo. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan, penggunaan saya ini udah 1 minggu lebih ya, mungkin mau 2 minggu. Ini lancar, nggak ada masalah, baterainya awet banget, buat main game juga nggak panas. Untuk harian aman, ini di tempat saya udah musimnya tuh udah mulai agak panas-panas gitu ya. Dan saya gunakan untuk siang hari, untuk penggunaan outdoor juga nggak ada masalah. Untuk layarnya juga lancar-lancar aja, tidak ada touch delay, tidak ada hal-hal yang menunda pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau langsung cek dulu unit ini untuk mengonfirmasi apakah unit saya ini beneran Pixel 6a yang ini atau bukan. Yang pertama itu bisa melalui websitenya repair Google ya. Jadi kalian bisa akses alamat ini sesuai dengan regionnya. Misalnya unit teman-teman region Jepang ya pakai websitenya yang region Jepang, atau unit region lain. Nah, punya saya ini unitnya US ya, jadi saya pakai store.google.com/us/repair. Caranya nanti tinggal pastekan aja email yang pertama, email satunya ke sini. Nanti kita lihat apakah sesuai. Ini punya saya warnanya yang ini charcoal atau apa ya? Bentar saya cek dulu ya warna-warnanya. Punya saya charcoal atau batu bara mungkin ya, warna hitam batu bara. Ini warnanya kayak gini punya saya. Nah, sekarang kita cek langsung aja biar teman-teman tahu yakin apakah unit saya ini Bea Cukai beneran atau tembak. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal dulu sebelum itu. Untuk Pixel 6 series, 7 series, 8 series, terutama yang menggunakan chipset Google Tensor, itu belum bisa untuk di rewrite IMEI ya, karena unlock bootloadernya atau bagian tertentu itu belum bisa ditembus. Itu langsung dari teman saya, informasi teman saya yang punya jasa itu, yang bisa otak-atik bootloader HP itu masih belum bisa. Jadi sekarang misalnya dia buka jasa pun nggak menerima jasa untuk otak-atik IMEI di Pixel 6 series ke atas. Jadi emang belum bisa. Entah mungkin di luaran sana, di metode mungkin di luar negeri ya, atau di Indonesia yang saya belum tahu, mungkin udah bisa Google Tensor IMEI-nya di otak-atik. Tapi ini bootloadernya masih kekunci, jadi belum dibuka sama sekali. Sementara bootloader itu adalah jalan pintas utamanya ya. Jadi ini sangat tidak mungkin unitnya sudah di rewrite. Oke, sekarang kita mulai aja. Yang pertama, saya harus copy dulu emailnya, email 1 ya. Nah, ini email SIM 1, slot SIM 1. Langsung saya salin aja. Dari sini saya pastekan. Pixel 6a. Cukup jelas ya, ini Pixel 6a 128 charcoal T-Mobile. Ini bekasnya dengan operator T-Mobile. Garansinya habis di November 2023.
Jadi sesuai ya, untuk saat ini warnanya sama, device-nya sama, dan juga nggak beda lah. Setidaknya ini konfirmasi pertama udah oke. Sekarang kita coba ke email.info. Ini juga bisa dijadikan indikator ya untuk ngecek HP kita. Apakah unitnya bisa sama atau enggak kayak gitu. Periksa dulu. Seenggaknya nama HP-nya bisa sama. Pixel 6a merek Google. Udah, nyampe sini aja ini. Soalnya informasinya di sini cuma bisa konfirmasi ini aja. Modelnya sama mereknya. Kalau bisa mau lihat informasi dasar ini, spesifikasi ini di GSM Arena juga ada. Ini tidak mengonfirmasi jenis ponselnya apakah valid atau enggak gitu ya. Yang penting kita tahu ini beneran IMEI ini untuk Pixel 6a. HP saya Pixel 6a. Berarti seenggaknya sampai 2 website itu udah cocok. Sekarang kita cek di Bea Cukai. Nah, di sini bisa langsung paste aja IMEI-nya. Langsung isi aja ini. Data email telah berhasil dikirim ke database CEIR. Masih banyak yang bingung sebenarnya dengan website Bea Cukai. Apakah kalau kayak gini udah terdaftar atau enggak? Ya, ini udah di input ya, sudah berhasil. Kalau misalnya belum di input, hasilnya data tidak ditemukan. Atau untuk coba-coba supaya teman-teman yakin, masukin aja email HP resmi ke sini. Pasti nggak akan bisa kayak gini, karena email HP resmi itu terdaftarnya di Kemenperin, jadi tidak di Bea Cukai. Nah, ini udah 3 website untuk mengkonfirmasi bahwa unit saya ini bukan unit demo ya. Dan kalau misalnya unit demo, berdasarkan komentar dari teman-teman di sini ada beberapa indikator. Yang pertama terkait sinyal SIM 1 dan SIM 2 itu biasanya kalau unit demo mereka yang bilang ya, itu nggak bisa lah, terus nanti error lah atau apa sinyalnya jelek. Terus yang kedua, nginstal aplikasi itu nggak semuanya support. Nah, punya saya aplikasi yang terutama yang saya butuhkan ya, ini semuanya bisa diinstal dan bisa dijalankan dengan baik. Gak ada masalah, Mobile Legends bisa, M-Banking bisa, semua ini toko online shop juga bisa, ini normal. Dan sejauh ini semuanya saya update ya, nggak ada yang nggak saya update. Menggunakan Play Store ini saya mentokin semuanya. Nah, ini tinggal CapCut aja nih yang belum saya update. Lainnya udah semua, nggak ada updatean lagi. Nah, untuk OS-nya ini yang paling mereka khawatirkan ya, katanya kalau unit demo tuh nanti kalau update nggak bisa, atau nanti sistemnya bisa ke reset atau gimana. Nah, punya saya ini sudah diupdate sampai ke mana ya? Nah, ini 5 Maret 2024 ya, Android 14. Ini ketika datang udah langsung saya upgrade langsung ke Android 14. Jadi, dan sejauh ini nggak ada masalah. IMEI SIM 1 dan SIM 2 nya sudah bisa. SIM-nya memang belum saya pasang, tapi saya cek IMEI SIM 2 nya udah kedaftar di Bea Cukai juga. Pertama kali datang emang IMEI-nya cuma 1 ya. Mungkin teman-teman lihat di video sebelumnya. Saya harus aktifkan dulu nih DSDS-nya. 4636 ya. Ini untuk ngaktifin IMEI SIM 2 nya. Nah, yang pertama waktu itu ini DSDS-nya di sini belum aktif. Nah, jadi saya aktifin lalu IMEI SIM 2 nya udah langsung nongol. Dan ketika dicek di website Bea Cukai udah kedaftar. Bisa saya simpulkan konfirmasi dari 3 website sudah, terus dari sejauh ini performa pemakaian juga nggak ada masalah, baterainya juga awet, untuk layar juga nggak ada masalah, terus untuk aplikasi-aplikasi dan software upgrade-nya juga nggak ada masalah. Mungkin teman-teman akan nyuruh saya untuk reset pabrik. Mungkin saya tidak akan saya lakukan karena ini HP satu-satunya saya dan saat ini saya lagi banyak pekerjaan, nggak mungkin untuk di reset pabrik ya. Ya urusan reset pabrik ya nanti aja lah. Sejauh pemakaian saya misalnya nanti 1 bulan, 2 bulan nggak ada masalah, ya ngapain di reset pabrik. Dari pihak tokonya juga awalnya sudah reset pabrik kok. Jadi ketika datang tuh posisinya udah posisi HP kayak sudah di reset pabrik kayak gitu. Jadi ya menurut saya tuh nggak ada masalah sih sejauh ini. Jadi buat teman-teman yang yakin mau beli yang di toko yang harganya lebih mahal juga nggak apa-apa, boleh. Mau beli di toko yang harganya lebih murah, itu juga
hati-hati juga. Soalnya sekarang Pixel 6a itu harganya udah murah banget loh teman-teman. Apalagi yang tidak terdaftar di bea cukai, itu cuma 3,6 jutaan. Teman-teman bisa cari aja nih, 3,6 juta di kota Semarang. Ini Kemenperin ya, yang 3 bulanan. Ini kalau dicek, all operator bebas reset, garansi IMEI 2 bulan. Sementara kan Kemenperin 3 bulan ya 2 bulan aman dia kasih garansi. Kalau misalnya kasih garansi 4 bulan nggak bakalan berani dia. Nih harganya 3,6 juta. Kalau saya bayar 4,7 dengan bea cukai, ya it's okay, berarti aman gitu ya. Terus ada juga beberapa yang jualnya di 5 jutaan juga ada. Nih, ini 6 Pro, ini Pixel 6 Pro. Di beberapa toko ya ada yang jual 5 juta juga. Bahkan ada yang 4, sekian tapi masih Kemenperin. Ya, itu opsi buat teman-teman aja, buat informasi aja. Siapa tahu masih banyak yang bingung ya. Apakah unit saya termasuknya demo Kemenperin atau apa. Yang jelas unit Pixel 6 series ke atas itu nggak bisa, untuk saat ini ya, nggak bisa di rewrite IMEI, belum bisa ditembus intinya bootloadernya. Jadi bisa dikatakan cukup aman. Terima kasih, semoga ini menjadi informasi tambahan buat teman-teman dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.